你再想想，我都想不起来了。灭魂印，灭魂大法，陈少，希望二位不要传出去。可不是那么容易的哦。那我就勉为其难答应。这个条件我先保留。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode sebelumnya kita sudah melihat pertarungan antara tetua duo dengan Mokara, di mana Mokala ini berniat ingin menyerap Kinchen yang notabene adalah manusia tapi dihentikan oleh tetua duo. Pada saat kemarin pertarungan mereka berlangsung cukup sengit, tapi tidak lama tetua duo harus terkena serangan telak tertembus oleh tangan Mokala. Akan tetapi setelah itu tetua duo kemudian bangkit kembali sembari mengeluarkan aura dari bos klan asingnya, yang membuat Mokala pun bergetar dan ketakutan. Alhasil tetua duo pun kemudian menyuruh Mokala agar tidak lagi menentang perintahnya, di mana jika itu masih dilakukan, maka sama saja dengan menentang bos dari klan mereka. Untuk itu Mokala pun diperintah agar menuruti Kinchen karena Lord Kinchen akan menjadi petinggi dari klan asing mereka. Awalnya Mokala tidak percaya, tapi pada akhirnya ia pun kembali bergetar ketakutan. Pasalnya di dalam tubuh Lord Kinchen terdapat benih ajaib yang tentu itu merupakan sesuatu yang sakral dari klan asing mereka. Selain dari Lord Kinchen, terdapat juga di dalam tubuh Xiansu yang alhasil Mokala pun mengerti dan kini ia pun akan mendengarkan perintah dari tetua duo. Dan kita pun masuk ke cerita barunya. Setelah berhasil menipu Mokala, semua orang pun kemudian melanjutkan perjalanannya menyusuri semua tempat di reruntuhan ini. Di perjalanan, Lord Kinchen masih hati-hati terhadap Mokala, yang bahkan ketika menanyakan sesuatu kepadanya, Lord Kinchen memanggilnya dengan senior Mokala. Lord Kinchen menanyakan tempat apakah ini sebenarnya. Dikatakan kalau tempat ini asalnya adalah sebuah kuil kuno warisan dari klan asingnya. Tapi sekarang telah diubah menjadi sebuah penjara dan konon di dalam sini santer terdengar juga terdapat eksistensi yang sangat mengerikan. Artinya di tempat ini masih ada sosok kuat lainnya yang lebih kuat dari dirinya. Mendengar itu tetua duo sedikit terkejut sekaligus penasaran siapakah sebenarnya sosok kuat tersebut. Namun di saat akan mengingatnya, Mokala malah merasa pusing kesakitan dan merasa aneh kalau dirinya tidak bisa mengingatnya. Langsung aja ia pun mulai menjadi tidak terkendali merasakan kesakitan di saat terus mengingat kejadian yang menimpa dirinya tentang keberadaannya di sini. Dia teruslah bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi sembari menabrakkan tubuhnya ke tembok sampai terjatuh. Melihat ini Xiansu penasaran apa sebenarnya yang telah terjadi pada Mokala. Tetua duo kemudian berasumsi jika Mokala telah lama tertidur. Jadi ketika ingin mengingat di memori pikirannya, maka akan menyebabkan kekacauan jiwa. Artinya jika itu berhubungan dengan serangan jiwa, maka Lord Kinchen menjadi senang karena dia merasa inilah kesempatan yang bagus untuk menjadikannya budak. Tak basa-basi langsung aja Lord kita pun membentuk segel tangan mengaktifkan sebuah teknik jiwa. Hal itu bisa kita lihat Lord Kinchen yang mencoba untuk mengganggu jiwanya dengan menarik Mokala memasuki ke dalam lautan spiritualnya. Di sana Lord kita menyuruh Mokala agar segera mengingatnya, yang membuat Mokala semakin kesakitan hingga jiwanya mulai kembali berguncang. Dan kini merupakan titik lemah Mokala karena jiwanya masih tersebar dan langsung aja Lord kita pun memasukkan segel pemusnah jiwa pada tubuhnya. Dari samping, tetua duo masih bingung dengan keberanian Lord Kinchen yang memang ingin memperbudak Mokala. Awalnya dia sedikit ketakutan tapi Lord Kinchen menyuruhnya untuk segera bertindak.
Sontak mendengar itu ia pun segera maju mengeluarkan teknik penghancur jiwa sembari memasukkan energi mentalnya ke dalam tubuh Mokala. 你再想想，都想不起来了。灭魂印，你还愣着干什么？ 灭魂大法， Setelah itu, giliran Qinchen yang juga memasukkan energi mentalnya ke dalam tubuh Mokala yang itu sekaligus memasuki lautan spiritualnya. Di dalam sana, Lord Qinchen mendapati lautan spiritual yang sangat menakutkan. Hal itu juga dikatakan Qinchen jika lautan spiritual dari Mokala ini jauh melampaui Martial Emperor di tingkat 9. Di saat sedang menelitinya, dari belakang proyeksi Mokala pun muncul. Dirinya tentu merasa murka ketika mengetahui Qinchen yang mencoba untuk memperbudaknya. Alhasil Mokala langsung menyerang menembakkan energi Dauki ke arah Lord kita. Akan tetapi Lord Qinchen tidaklah takut. Segera Lord kita pun mengeluarkan sebuah teknik formasi menembakkan ke arah langit tepat di atas tubuh Mokala. Seketika dari sanalah muncul angin dan petir yang terus mengikis kesadaran Mokala hingga akhirnya kesadarannya pun hancur dan langsung menghilang. Sebelum keluar dari lautan spiritualnya, Lord Qinchen terlebih dulu terus meneliti tempat ini. Dia mengira jika dari struktur lautan spiritualnya ini, kemungkinan ingatan Mokala sudah dihapus oleh sesuatu. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya puing-puing beterbangan yang itu merupakan pecahan dari ingatannya. Di luar dari lautan spiritual terlihat Mokala pun masih terduduk tidak bergerak. Semua orang termasuk Xiansu penasaran apakah Lord Qinchen berhasil ataukah tidak. Segera setelah itu Mokala pun kemudian bangkit menuju ke arah Lord Qinchen dan inilah yang terjadi. Seketika Mokala pun menangkupkan tangan sembari menghormati Qinchen dengan sebutan Tuan Muda Chen. Artinya proses perbudakannya berhasil dan Mokala telah resmi menjadi budak baru Lord Qinchen. Dari samping tetua duo terkejut bukan kepalang ya. Ia tidak menyangka kalau senior Mokala yang kekuatannya lebih hebat darinya ternyata mampu diperbudak oleh Lord kita. Di saat yang sama tiba-tiba terdengar sebuah benturan yang diakibatkan oleh sebuah pertarungan. Tentu Lord kita pun penasaran, tapi sebelum pergi ia terlebih dulu menyuruh keduanya untuk bersembunyi masuk ke dalam kualinya. Di perjalanan, Lord Qinchen meminta ketiganya agar tidak menyebarkan kejadian yang telah terjadi ini. Mendengar itu, keduanya yaitu Jiruyu dan Chen Sisi tiba-tiba berhenti sembari bilang kalau mereka tidak mudah untuk dibungkam. Artinya, jika ingin membungkam mulut mereka, maka harus ada timbal balik alias keuntungan pada keduanya. Mendengar itu, Lord Qinchen pun menanyakan terkait syarat yang harus ia lakukan. Tanpa disangka Jiruyu malah menawarkan diri pada Lord Qinchen sebagai keuntungan yang harus Lord Qinchen lakukan. Sontak Lord kita pun kaget bukan kepalang ya, yang membuat Jiruyu menjadi kesal dan menganggap kalau Qinchen keberatan. Tapi karena Jiruyu mau seperti itu, maka dengan santuy Lord kita pun menyetujuinya dan langsung memeluknya. Tindakan tersebut lagi-lagi membuat Jiruyu terkejut, di mana dia tidak menyangka kalau Lord Qinchen sebenarnya tergoda dengan aktingnya. Karena untuk permintaan barusan, Jiruyu bilang ini adalah untuk mengujinya. Melihat kelucuan ini, Xiansu dari belakang jelas menjadi tersenyum tipis. Alhasil karena ini hanyalah ujian, maka untuk permintaan yang asli Jiruyu tidak akan mengatakannya di hari ini. 希望二位不要传出去。可不是那么容易的哦。以身相许如何？那我就勉为其难答应。我只是考验一下你而已。这个条件我先保留。 Kemudian Lord kita pun menuju pada Chen Sisi dan menanyakan apa permintaannya juga. Awalnya Lord kita juga mengira permintaan dari Chen Sisi juga sama dengan Jiruyu, tapi ternyata itu hanyalah candaan belaka. Karena untuk permintaannya juga tidak akan disebutkan sekarang dan ingin memikirkannya dulu. 我等想到要求了再告诉你。 Singkat cerita, Lord Qinchen kemudian melihat terdapat sekelompok monster yang sedang menuju pada sebuah tempat. Tentu semua monster ini sangatlah kuat, membuat Jiruyu juga menjadi sedikit kaget. Tapi berbeda dengan Lord Qinchen setelah melihat gerombolan monster ini, Lord Qinchen malahan merasa senang karena menurutnya ini adalah keuntungan besar, yakni mereka akan mampu mendapatkan banyak inti monsternya.
Hal itu bisa diketahui dari cuplikan episode selanjutnya yang memperlihatkan Lord Kinchen yang langsung turun tangan meratakan semua monster itu. Bahkan di sana Lord Kinchen sangatlah senang, tidak ada rasa takut sedikit pun untuk membabad semuanya. Alhasil tidak membutuhkan waktu yang lama baginya untuk meratakan semuanya dan mengambil semua inti monsternya. Dan itulah untuk cerita Martial Master untuk episode kali ini, dan Mimin akan kembali lanjutkan di hari Selasa. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.